Pria ini keluar dari mobilnya. Ia melihat gadis itu. Untungnya gadis itu masih bernapas. Namun detik berikutnya, mobil yang menabrak gadis itu berbalik arah dan bersiap menyerang pria itu. Tentu saja pria yang bernama Thomas langsung bersiap. Ia mengeluarkan senjatanya. Ia menembak sopir mobil dan juga menembak ban depan mobil tersebut. Hingga mobil tersebut kehilangan kendali dan masuk ke sungai. Thomas kemudian melihat sopir mobil itu. Ternyata sopir mobil itu tewas. Thomas dengan cepat membawa gadis yang bernama Melissa ke rumah sakit. Melissa selamat, namun kakinya harus diamputasi karena patah. Menghadapi situasi ini, Thomas sangat marah. Ia merasa bersalah karena telah melibatkan Melissa ke dalam kasus yang ia hadapi saat ini. Dikisahkan sebelumnya, Thomas adalah anggota polisi. Putrinya yang bernama Emma berkunjung ke rumah Thomas. Setelah menjemput Emma di bandara, Thomas mengajak Emma makan malam di rumahnya. Emma mengatakan akan memberitahu sesuatu ke Thomas. Namun Emma tiba-tiba muntah dan keluar sirup merah dari hidungnya. Thomas membawa Emma ke dokter. Namun saat keluar dari rumah, tiba-tiba Emma ditembak oleh orang tak dikenal. Emma terpental. Thomas membiarkan penembak itu kabur. Ia hanya fokus untuk menyelamatkan Emma. Namun Emma tewas seketika. Thomas sangat terguncang atas kejadian ini. Teman-teman Thomas datang ke rumah dan menyelidiki kasus ini. Semula Thomas menduga kalau orang itu hendak menghabisinya sebagai anggota polisi. Thomas merasa ada yang tak suka padanya, dan penembak itu tembakannya meleset hingga menewaskan Emma. Saat di kamar mayat, Thomas mengambil rambut Emma sebagai kenang-kenangan. Ia akan menyimpan rambut itu. Saat di rumah, Thomas membuka tas putrinya Emma. Namun tiba-tiba Thomas menemukan sepucuk senjata di tas Emma. Thomas curiga apa yang Emma putrinya telah lakukan tanpa ada tanda pengenal milik Emma. Dan Emma ternyata seorang karyawan di Northmore. Thomas melacak nomor senjata itu. Ternyata senjata itu milik pria yang bernama David. Selanjutnya Thomas mendatangi rumah David. Namun saat tiba di rumah David, ia diserang David. Beruntung Thomas dapat menaklukkan David. Thomas melihat ada foto Emma bersama David. Ternyata David adalah pacar Emma. David mengaku kalau ia memberikan senjata itu pada Emma karena untuk Emma berjaga diri. David memberikan kunci apartemen Emma. Thomas langsung menuju apartemen Emma. Namun detektor radiasi mendeteksi bahwa rambut Emma mengandung zat radioaktif. Thomas pun menghubungi semua nomor yang ada di kontak Emma. Thomas menghubungi Melissa, sahabat sekaligus teman kerja Emma. Thomas bertemu Melissa, dan Melissa memberikan sebuah kaset rekaman milik Emma. Melissa juga mengatakan kalau Emma telah diracuni Jack, bos tempat mereka bekerja. Namun saat Melissa keluar mobil Thomas, ia ditabrak sebuah mobil yang tampaknya sengaja ingin menghabisinya. Lanjut part 2 ya guys.